Ya latar belakangnya itu ya ada fenomena tersembunyi ya di lingkungan kita yang kita sebetulnya tahu dan ada juga yang tidak tahu, ada yang sadar, ada yang tidak sadar gitu. Ada pernikahan yang unregistered gitu, juga ya termasuk kawin kontrak gitu. Banyak isu di balik itu semua yang sebetulnya berimbas kepada berbagai sektor kehidupan gitu, dari sosial, budaya, juga pada akhirnya krisis identitas untuk anak-anak kecil gitu. Juga kadang kita nggak tahu kalau sebuah penyebaran penyakit itu berada di lingkungan itu tuh karena sesuatu hal itu. Sebelumnya ini memang konsepnya udah ada pada pameranku yang pertama. Nah ini ceritanya dari trilogi Fraktura Hepatika yang pameranku yang di Jakarta kemarin, ini adalah sequelnya, aku kasih judul Pseudocode Dark Matter Space. Nah itu seperti karyaku yang visual kemarin masuk ke dalam bentuk sebuah pertunjukan gitu. Ya, dan ini juga direspon sama teman-teman yang lain. Dan itu menarik sekali gitu. Misalnya begini, di lukisan-lukisanku itu judul-judulnya The Clouds Number One, The Clouds Number Two, Three, Four gitu ya, dan seterusnya. Nah di sini di panggung ini dihadirkan The Clouds Number One, The Clouds Number Two, The Clouds Number Three gitu. Mereka teman-teman ini berperan sebagai The Clouds dan mereka seperti menghadirkan The Clouds itu di atas panggung gitu, seperti real sekali. Mereka itu teman-temanku, aku kenal mereka semua. Lalu mereka tidak punya basic dasar seni pertunjukan, tidak punya basic tari, tidak punya basic teater sama sekali gitu, dan tidak pernah berada di atas panggung semuanya. Jadi aku memang sengaja menghadirkan mereka yang tidak ada basic pertunjukan itu ke atas panggung supaya memang tampak natural gitu loh, semua yang keluar memang natural ya. Dari yang pertama, yang Fraktura Hepatika, itu memang setiap lukisanku, Clouds Number One, Clouds Number Two, itu mereka emang mempresentasikan seseorang gitu. Ceritanya banyak. Lalu cerita itu digabungkan satu persatu. Kita sebetulnya kalau mendengar cerita itu jadi banyak, lalu kita harus mau kasih cerita yang mana. Kita punya banyak gambaran, punya banyak referensi gitu. Saya masuk ke sequel ini, itu saya kembalikan lagi cerita yang lebih ke arah metafora. Jadi saya kembalikan kepada pemirsanya itu untuk merespon kembali apa yang disampaikan dalam konten Pseudocode Dark Matter Space ini gitu. Jadi memang dalam cerita Pseudocode ini saya banyak ngambil tanda-tanda, simbol-simbol gitu untuk dibaca. Jadi bukan bercerita lagi tentang isu-isu kawin kontrak atau isu perempuan gitu, enggak. Jadi lebih saya ambil banyak semiotik di wilayah itu gitu. Juga ada beberapa simbol-simbol Jawa yang saya ambil gitu secara visual. Misalnya gini ya, dari para clouds itu saya memang pakai visual seorang wanita yang menggunakan dandanan wanita yang menikah gitu ya, dengan paes segala macam. Lalu namun tusuk kondenya itu saya ganti dengan tusuk bawang dan cabai gitu. Itu sebetulnya sebuah permohonan juga untuk si ibu petir gitu loh. Ini sebetulnya mix antara fiksi menceritakan kembali gitu loh, dengan ngambil apa budaya konten yang kita punya gitu. Lalu beras-beras yang ada yang aku pakai, bawang juga itu simbol ya hidup yang nggak selalu smooth gitu ya. Iya, saya pakai warna juga, pakai hitam dan putih gitu untuk
kostum juga untuk nampahnya kenapa saya pakai warna hitam, juga berasnya putih, itu semua punya pemaknaan tertentu. Juga beras kenapa itu dia memang simbol kehidupan gitu. Untuk keberlangsungan hidup manusia juga Dewi Sri karena dulunya juga ibu Dewi Sri yang Dewi padi gitu. Jadi semacam penghormatan terhadap masa lalu ya perempuan itu sendiri gitu. Bagaimana kita menghargai diri kita sebagai perempuan. Awalnya nggak tahu sih kalau sebelumnya ada karya lukisannya ya. Terus ini tuh kayak adaptasinya. Jadi pas nonton lumayan, pas udah beres lumayan baru jadi penasaran sama karyanya yang sebelumnya yang diadaptasi dari atas. Ya menarik sih, kayak banyak bahasa simbol gitu kan, ya itu menarik sih. Cuma kayaknya kalau ada beberapa simbol yang kurang bisa dimengerti, tapi ya tetap menarik sih.